TPNPB tuntut Presiden Indonesia Joko Widodo adili di ICC sebagai penjahat perang dan minta Interpol tangkap Jokowi. Siaran pers manajemen Markas Pusat Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pertanggal 28 September tahun 2022. TPNPB ajukan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk adili di Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, sebagai penjahat perang, dan meminta Interpol harus tangkap Presiden Indonesia, Joko Widodo, atas kejahatan kemanusiaan di Papua. Atas nama Panglima Tinggi TPNPB dan juga atas nama rakyat bangsa Papua sebagai korban genosida, kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengumumkan kepada publik secara nasional dan internasional bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo adalah penjahat perang di Papua. Dalam hal ini, kami perlu sampaikan kepada PBB, negara-negara anggota PBB, lembaga komisi Dewan HAM PBB dan juga semua organisasi yang bekerja di bidang kemanusiaan di seluruh dunia, dan juga kepada Interpol bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup kuat untuk kami berani ajukan Presiden Indonesia ke Pengadilan Kriminal Internasional. Bukti-bukti hukum yang kami maksud adalah kejahatan militer dan polisi Indonesia di Papua dari sejak invasi militer Indonesia ke Papua mulai terhitung tanggal 1 Mei tahun 1963, dan sampai hari yang kami keluarkan pernyataan tuntutan ini militer dan polisi Indonesia masih lakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua terhadap orang asli Papua. Dan kejahatan mereka telah dan sedang dilakukan atas perintah Presiden Republik Indonesia, dan kejahatan mereka ini adalah kejahatan kolektif atas perintah institusi negara. Oleh karena itu, kami minta PBB, Dewan Komisi HAM PBB, dan juga semua negara anggota PBB serta semua organisasi yang bekerja untuk kemanusiaan dapat mendukung pengajuan ini. Hal ini serius dan perlu menjadi perhatian oleh semua pihak, karena Presiden Indonesia, Joko Widodo, dengan jelas-jelas mengeluarkan perintah perang lawan orang asli Papua yang berjuang untuk menuntut hak politik penentuan nasib sendiri. Akibat dari perintah perang yang telah dikeluarkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, maka militer dan polisi Indonesia bunuh orang asli Papua seperti binatang buruan, penyiksaan, terorisme, intimidasi, pembunuhan ekstrayudisial, penangkapan sewenang-wenang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terjadi di Papua Barat sampai hari ini. Hal ini adalah fakta yang Indonesia tidak bisa sembunyikan dari pantauan masyarakat internasional, dan juga Indonesia tidak bisa sembunyikan dari pantauan PBB, juga oleh Dewan Komisi HAM PBB. Ingat, bahwa pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sedang melakukan pembohongan publik, di mana menipu pemimpin dunia bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Ini benar-benar biadab. Kejahatan Indonesia yang fatal adalah serangan di pemukiman penduduk orang asli Papua dengan menggunakan bom mortir buatan Serbia di Kiwirok, Intan Jaya dan Dugama dan juga pembunuhan yang disertai mutilasi 4 orang asli Papua pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. Pengungsi internal dengan jumlah yang besar yaitu 100.000 lebih penduduk mengungsi di hutan dan di tempat-tempat aman di wilayah setempat. Dalam hal pengungsi ini pemerintah Indonesia melalui militer dan polisi telah dan sedang halangi bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi internal dan juga pengungsi eksternal. Akibatnya banyak orang asli Papua meninggal di pengungsian, dan Indonesia juga dengan sadar halangi bantuan kemanusiaan oleh Komite Palang Merah Internasional, untuk lakukan bantuan kemanusiaan di pengungsi internal di Papua. Ini adalah fakta yang Indonesia tidak bisa menyangkal. Dalam hal ini kami perlu sampaikan bahwa ini adalah bukti hukum yang kuat untuk Presiden Indonesia harus diadili di Pengadilan Kriminal Internasional, dan banyak bukti-bukti lain yang kami siap sampaikan di Pengadilan Kriminal Internasional setelah Presiden Indonesia Joko Widodo dihadapkan di meja pengadilan. Dengan dasar ini, maka kami TPNPB OPM sebagai pembela hak bangsa Papua dan juga sebagai pelindung rakyat Papua mohon kepada semua pihak, yang terutama kepada lembaga-lembaga yang kerja bagi kemanusiaan di seluruh dunia seperti Amnesty International, Human Rights Watch, Komite Palang Merah Internasional, Dewan HAM PBB, Asian Human Rights Commission, yang berkantor di Hong Kong dan lain-lain, dan masyarakat internasional untuk mendesak PBB agar adili Presiden Indonesia, Joko Widodo, di Pengadilan Kriminal Internasional. Sejak tanggal yang kami umumkan tuntutan ini, kampanye penangkapan Presiden Indonesia Joko Widodo harus segera dilakukan di seluruh dunia. Presiden Indonesia Joko Widodo adalah presiden yang paling jahat persis dengan presiden kedua negara Indonesia yaitu almarhum Soeharto. Dengan dasar ini, maka kami mengajak semua pihak untuk melakukan kampanye penangkapan Presiden Indonesia Joko Widodo atas kejahatan kemanusiaan di Papua.
Catatan kritis TPNPB kepada pemerintah Indonesia dan PBB. Pertama, TPNPB meminta kepada PBB untuk segera desak pemerintah Indonesia guna lakukan ratifikasi Kovenan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional, karena secara institusi negara Indonesia melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Papua di West Papua. Poin kedua, Presiden Indonesia tidak mengizinkan Komisi HAM PBB kunjungan wilayah Papua Barat serta tidak menerima tawaran negosiasi damai yang diminta oleh kombatan TPNPB. Presiden juga telah salah menjustifikasi organisasi-organisasi perjuangan rakyat Papua Barat sebagai organisasi teroris, tanpa bukti-bukti yang kuat. Dan ini merupakan menutup-nutupi kejahatan Indonesia dan terorisme terhadap orang asli Papua di West Papua, yang mana telah dan sedang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia di Papua. Demikian siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM per tanggal 28 September tahun 2022, dan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM di bawah pimpinan Mayor Jenderal Trianus Sato dan Jubir Komnas TPNPB OPM Sebi Sambong bertanggung jawab atas siaran pers ini. Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir Komnas TPNPB OPM Sebi Sambong, dan terima kasih atas perhatian serta kerjasama yang baik.